Pemirsa, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengikuti penyuntikan terapi imun Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selain itu, sejumlah anggota DPR RI juga menjadi relawan dalam penyuntikan terapi imun tersebut. Usai penyuntikan, Gatot mengaku tetap merasa sehat dan bugar. Gatot juga menjelaskan telah diberi daftar berisi keluhan yang mungkin akan muncul setelah penyuntikan. Untuk evaluasi imunitas, mantan Panglima TNI ini akan kembali ke RSPAD pekan depan. Imun ya. Jadi kemudian ini nanti kita diberikan daftar, kalau ada apa-apa keluhan dicatat. Nanti seminggu lagi saya datang lagi ke sini untuk dicek lagi gitu. Iya, karena kan ini kan uji klinik. Jadi keluhan-keluhan apa yang ada nanti disampaikan. Mudah-mudahan nggak ada keluhan apa-apa. Pas langsung tadi ada apa reaksinya apa? Ya reaksinya apa yang disuntik begitulah reaksinya kan. Tapi reaksi dalam tubuh belum ada. Mudah-mudahan keterangan dari teman-teman terkait. Pemirsa, sejumlah anggota DPR RI hari ini juga mengikuti penyuntikan terapi imun. Di antaranya Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota DPR lain dari lintas komisi. Mereka mengaku tidak merasakan keluhan apapun setelah 30 menit disuntik. Untuk memberikan keterangan dari teman-teman terkait dengan apa yang dialami dalam proses dan juga sampai dengan hari ini kita disuntik vaksin Nusantara. Silakan dari Kak Medi. Pemirsa, memasuki masa pengetatan mudik, belum ada upaya penyekatan bagi kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat hingga hari ini. Arus lalu lintas di ruas tol tersebut masih terpantau lancar hingga Rabu malam. Memasuki masa pengetatan mudik 22 April hingga 5 Mei 2021, belum ada penyekatan di ruas Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Penyekatan di titik ini baru akan dilakukan mulai 6 hingga 17 Mei saat memasuki masa larangan mudik. Selain di Cikarang Barat, penyekatan juga akan dilakukan di sejumlah titik tol keluar masuk Jakarta dan beberapa ruas jalan arteri. Dari bulan ke bulan itu naiknya sampai 70%. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, dari jenis atau tipe kendaraan yang diberikan relaksasi PPNBM-nya tadi, naiknya itu sampai 170%. Nah ini luar biasa dan momentum ini yang harus kita manfaatkan. Karena apa? Persaingan saat ini bukan persaingan antar brand ya, antara brand A, brand B, dan C, tapi ini persaingan di kawasan ASEAN. Saya rasa ini adalah titik balik ya, bangkitnya industri otomotif nasional. Apalagi di tahun ini, di mana mungkin banyak sekali ya tadi ya, customer yang membutuhkan mobil baru, dan juga kami menemukan juga banyak customer yang mungkin sudah menunggu ya selama setahun ini untuk mengganti mobilnya yang sudah lama sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi para konsumen. Tidak efektif untuk anak muda. Anak muda lebih dominan kepada mobil-mobil yang masih ekstrim. Tapi kalau untuk di atas anak muda yang cukup dengan dengan gaya yang mungkin lebih sedikit lebih low, dia lebih memikirkan hybrid. Nah, untuk anak muda saya jamin belum pada. Pemirsa, banjir bandang yang menghantam Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur masih menyisakan duka dan trauma. Ribuan rumah hancur dan rusak akibat banjir. Akibatnya hingga saat ini warga yang terdampak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dan berharap bantuan untuk mereka. Pasca banjir bandang 4 April lalu, sebagian kecamatan di Kabupaten Malaka masih terendam lumpur. Sebagian warga mulai mencoba membersihkan rumah mereka. Namun mereka kesulitan karena tebalnya lumpur. Peduli dengan kondisi masyarakat Kabupaten Malaka pasca bencana banjir bandang, Partai Perindo hadir menyalurkan bantuan di 5 desa di Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Malaka Tengah. Ini kami sangat berterima kasih, sangat bangga dengan bantuannya. Walaupun tidak seberapa, tapi bagi kami sangat berarti.
Paket sembako yang diberikan Partai Perindo berupa 1 ton beras, 500 dus mie instan, dan 200 liter minyak goreng. Tentunya pada saat ini salah satu yang menjadi sangat dibutuhkan oleh para warga di NTT adalah sembako. Maka dari itu bantuan yang kita berikan berupa sembako yang harapannya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Marilah masyarakat kita bahu-membahu membangun kembali diri secara mandiri, memperbaiki lingkungan kita, rumah kita dari lumpur dan pohon dan bangkai untuk kita bisa kembali bangkit. Duka dan trauma masyarakat Nusa Tenggara Timur telah menjadi perhatian Partai Perindo. Membantu korban bencana menjadi komitmen Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini agar segera bangkit dan pulih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, India kembali memecahkan rekor kasus harian COVID-19 mencapai 314.000 orang. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.